Pada suatu hari yang cerah, terlihat Russell yang baru saja tiba di rumahnya di dataran Missile. Ia dan keluarganya dikisahkan telah tinggal di sana selama 9 tahun. Namun tampaknya keluarga itu dijauhi oleh tetangga lainnya, hanya karena terlihat sangat agamis. Russell juga sempat memasang salib di hutan belakang rumahnya yang selalu ia kunjungi setiap harinya untuk berdoa. Namun bayang-bayang masa lalunya tentang Perang Pasifik selalu saja muncul di benaknya setiap kali ia memanjatkan doa di depan salib tersebut. Terutama ketika ia dan prajurit lainnya menemukan jasad Sersan Miller di Pulau Solomon 12 tahun yang lalu. Mengetahui sersannya itu masih hidup meski telah dikerumuni banyak lalat dan nampak sudah berada di ujung mautnya, Russell pun memutuskan untuk menembak tepat di kepala sersannya itu demi mengakhiri penderitaannya. Selesai dengan misinya, Russell mampir di salah satu tempat makan dan nampaknya ia tertarik dengan salah satu pelayan di sana yang bernama Charlotte. Di tempat itu juga terlihat adanya seorang pria lain yang bernama Erson. Dan ia dinarasikan bakal menjadi pasangan bagi salah satu pelayan lainnya di sana yang bernama Sandy. Dalam perjalanan pulangnya, Russell yang dijemput oleh Erskine sempat memberikan hadiah pada pamannya itu, berupa sepucuk pistol yang didapatnya dari tentara Jerman saat ia berperang. Setibanya di rumah, Russell nampak disambut bahagia oleh ibunya yang bernama Emma. Ia nampak begitu lega ketika mendapati anaknya itu berhasil pulang dengan selamat. Emma juga sempat menjodohkan Russell dengan Helen. Namun tampaknya wanita itu malah lebih tertarik dengan Roy, yang memberikan khotbah di gereja saat itu, dan sekaligus kemudian menjadi pasangannya. Hal itulah yang membuat Russell memantapkan niatnya untuk mendatangi Charlotte yang kemudian menjadi istrinya. Singkat cerita, kini Russell dan Charlotte telah dianugerahi seorang anak laki-laki yang diberi nama Arvin. Keluarga kecil itu juga mulai menempati rumah yang baru disewanya. Di rumah Emma, ia yang kini hanya tinggal berdua bersama Erskine didatangi oleh Helen yang menitipkan putrinya yang bernama Lenora, dan beralasan hanya ingin berkeliling bersama Roy menggunakan mobilnya. Namun tampaknya itu merupakan pertemuan terakhir wanita itu dengan anaknya, karena setelahnya tidak ada kabar sama sekali darinya maupun Roy. Bahkan mayat Helen sempat ditemukan 7 tahun kemudian yang terkubur di hutan. Sedangkan Roy sendiri masih tidak diketahui keberadaannya. Kembali ke scene awal, Russell yang mendapati anaknya sering mendapatkan luka lebam di wajahnya, kini merasa sangat kesal, bahkan sempat memberitahu pada Arvin agar lebih berani untuk melawan para pembuli di sekolahnya. Arvin yang kini telah berusia 9 tahun itu juga sempat diajak sang ayah untuk kembali berdoa di tempat ini seperti biasanya. Namun tampaknya momen tersebut sempat terganggu oleh kedatangan 2 pemburu yang mencemooh mereka, hanya karena terlalu agamis dan dinilai aneh. Meski Russell sangat kesal dengan 2 pemburu itu, namun ia masih bisa menenangkan dirinya dan terus melanjutkan doanya bersama Arvin. Hingga kemudian mereka pun mengunjungi salah satu lokasi yang menjadi tempat singgah para pemburu sebelumnya. Dengan tidak santuy, Russell pun menghabisi kedua pemburu tadi di tempat tersebut, seraya menegaskan bahwa pembalasan harus dilakukan di waktu yang tepat. Kemudian mereka pun bergegas pulang setelah cukup puas dengan aksi balas dendam pada 2 pemburu tadi. Setibanya di rumah, Arvin yang sempat ingin memamerkan aksi keren ayahnya itu kepada ibunya, malah kini dikejutkan dengan ditemukannya sang ibu yang sudah tergeletak tak sadarkan diri. Dan ternyata ia diketahui mengidap penyakit kanker ganas. Menyadari kondisi istrinya yang tak mungkin sembuh, Russell sempat mengajak anaknya untuk berdoa di hadapan salib untuk meminta agar Tuhan mau memberikan kesembuhan pada Charlotte. Hari-hari pun mereka lalui dengan terus berdoa di sana. Namun kanker yang semakin ganas itu akhirnya merenggut nyawa Charlotte. Di area pemakaman, nampak kesedihan pada Arvin yang kini harus kehilangan sang ibu. Hal yang sama juga dialami Russell yang nampak sangat frustasi. Hingga pada malam itu juga, ia ditemukan menghabisi dirinya sendiri dengan menyayat pergelangan tangannya. Kembali ke 7 tahun sebelumnya,
Roy yang sempat disengat banyak lebah saat memberikan khotbah hingga membuat wajahnya lebam, kini diketahui sedang mengurung dirinya dalam lemari. 2 minggu ia lalui hari-harinya di dalam lemari saja. Bukannya merenung atas kesalahan yang mungkin telah dia buat, pria itu sekarang malah semakin menggila dengan menganggap bahwa sengatan lebah kala itu merupakan ujian yang diberikan Tuhan sebelum ia diberikan rahmat yang lebih besar nantinya. Pemikiran itulah yang kemudian membuatnya tercetus ide untuk mengorbankan istrinya sendiri, dan terlihat bagaimana ia dengan tidak santuy menghabisi nyawa Helen tepat setelah wanita itu menitipkan Lenora kepada Emma. Berharap punya Edo Tensei, Roy juga sempat mencoba untuk membangkitkan kembali Helen yang telah ia habisi. Namun tampaknya ia mulai tersadar bahwa kemampuan untuk Edo Tensei tidak ada dalam dirinya. Return, spirit! Resurrect! Come on now! Ia lalu menguburkan istrinya itu di hutan tersebut dan segera kabur bersama dengan Theodore, yang merupakan satu-satunya saudara yang ia miliki. Dalam perjalanannya itu, Theodore yang sempat memberikan nasihatnya pada Roy nampaknya telah membuatnya tersadar dan kini berniat untuk bisa kembali menjemput Lenora di tempat Emma. Alhasil ia pun meninggalkan saudaranya itu di mobilnya dan lebih memilih untuk menumpang di mobil lainnya yang ternyata merupakan mobil milik Erson dan Sandy. Awalnya Erson dan Sandy nampak sangat baik. Bahkan mereka mengaku cukup senang ketika bisa membantu Roy yang membutuhkan tumpangan. Namun entah apa yang dipikirkan oleh pasangan itu, mereka menghentikan mobilnya di dekat danau dan menyuruh Roy untuk berpose bersama Sandy yang sudah mengenakan bikini. Naasnya, Roy yang menolak perintah itu malah ditembak Erson beberapa kali hingga ia pun menghilang dari dunia ini dan tak bisa kembali bertemu dengan Lenora. Singkat cerita, kini Arvin telah memasuki masa remajanya dan pada hari ulang tahunnya itu ia diberikan hadiah oleh Erskine berupa sepucuk pistol dari Jerman yang juga sempat didapatnya dari mendiang Russell jauh sebelumnya. Arvin yang selama ini begitu sayang pada Lenora dan menganggap jika adik tirinya itu sudah seperti adik kandungnya sendiri, jelas tak terima setiap kali adiknya itu mendapat perlakuan bully dari teman-teman di sekolahnya. Arvin juga selalu menemani Lenora yang kerap kali mengunjungi makam ibunya setiap pulang sekolah. Saat itu, pendeta gereja sempat memanggil mereka berdua dan memberitahu bahwa ia akan digantikan sementara oleh keponakannya yang baru saja menyelesaikan sekolah Alkitab. Pendeta itu juga sempat meminta agar Emma bisa menyiapkan hidangan lezat untuk pendeta baru. Keesokan harinya, para jemaah gereja dengan sukacita menyambut kedatangan pendeta baru mereka yang diketahui bernama Preston. Sialnya pendeta baru itu malah mempermalukan Emma dengan mengatakan bahwa piring yang digunakannya terlihat sangat buruk, termasuk dengan makanannya. Sehingga ia memilih untuk mengorbankan dirinya dengan menyantap masakan Emma sendirian dan berdalih agar semua jemaah bisa memakan makanan yang lebih lezat darinya. Melihat neneknya menangis karena dipermalukan oleh Preston, Arvin sempat terpancing amarahnya, bahkan ia terlihat sangat ingin membalas perlakuan pendeta itu. Namun Emma melarangnya, bersamaan dengan Lenora yang juga menganggap bahwa kedatangan pendeta itu merupakan rencana yang telah dibuat Tuhan. Di hari berikutnya, Arvin kembali menjemput Lenora dan tampak ia sudah sangat kesal terhadap perlakuan bully yang selalu dialami oleh adiknya itu. Hal itu juga yang membuatnya enggan untuk ikut ke area makam bersama dengan Lenora dan lebih memilih untuk kembali menghampiri para tukang bully demi bisa membalas dendam atas perlakuan mereka pada Lenora. Satu demi satu si tukang bully itu dihajar habis-habisan oleh Arvin, sembari memperingatkan mereka agar tidak mengganggu adiknya lagi. Arvin juga nampak telah memahami betul apa yang sempat dikatakan oleh mendiang ayahnya, bahwa balas dendam harus dilakukan di waktu yang tepat. Sementara itu Lenora yang sedang membaca Alkitab di makam ibunya kini harus berteduh di gereja karena tiba-tiba hujan besar turun di sana. Sialnya, Preston yang mendapati hal itu malah mengajak Lenora berkeliling, menggunakan mobilnya untuk berdoa di tempat sepi.
Pria itu juga sempat berdalih bahwa Tuhan akan cukup senang bila melihat Lenora mau mempersembahkan tubuhnya sembari melepaskan pakaian. 3 bulan setelahnya diperlihatkan Sandy yang kini sedang berencana untuk kabur dari Erson karena merasa sudah cukup lelah dengan semua petualangan yang selama ini mereka lalui. Namun wanita itu malah mengurungkan niatnya dan kembali ke tempat tinggal mereka. Sandy juga sempat didatangi Lee yang merupakan kakak kandungnya, sekaligus juga sheriff yang sempat menolong Arvin kecil ketika mendapati ayahnya tewas bunuh diri di kala itu. Di tempat tersebut, Lee sempat mengatakan bahwa dirinya akan mengikuti pemilu dan berharap agar Sandy tidak berbuat aneh yang justru berpotensi untuk menggagalkan dirinya dalam pemilu itu. Hal tersebut seolah menandakan bahwa selama ini Lee sebetulnya mengetahui tentang kelakuan sang adik. Bahkan ia juga tidak begitu terkejut ketika mendapati foto Sandy yang sedang bersama dengan salah satu korbannya. Keesokan harinya, pasangan psikopat itu pun kembali melanjutkan aksinya. Dan kali ini mereka bertemu dengan seorang prajurit bernama Gary Matthew. Di lokasi yang sepi, aksi itu pun dilakukan. Dari sini juga terungkap bahwa Erson mendapatkan kepuasan ketika berhasil menghabisi modelnya. Seolah bosan dan tak tahan lagi dengan aksi yang selalu dilakukan Erson pada semua modelnya, Sandy diam-diam menghubungi pihak militer untuk melaporkan aksi pembunuhan yang baru saja dilakukan Erson pada Gary. Kembali ke Arvin, ia yang sedang duduk santai bersama Erskine kini mendapati Lenora yang terlihat sedang sakit dan sempat muntah-muntah di kamarnya. Perempuan itu diketahui sedang hamil dan merasa sangat malu. Terlebih Preston yang jelas-jelas menghamilinya malah tidak mengakui perbuatannya. Bahkan Preston malah menilai bahwa Lenora selama ini mengalami delusi. Alhasil Lenora pun memutuskan untuk gantung diri. Malangnya, pemakaman Lenora juga tidak dihadiri oleh siapapun, hanya karena Preston sempat mengatakan dalam khotbahnya bahwa orang yang bunuh diri tidak pantas untuk didoakan. Kemudian di suatu hari, Arvin yang baru selesai dari pekerjaannya dihampiri oleh seorang sheriff yang mengatakan bahwa tim forensik menemukan adanya janin dalam perut mendiang Lenora. Mendengar hal itu, Arvin yang selama ini selalu penasaran atas penyebab aksi bunuh diri adiknya itu langsung mengarahkan tuduhannya pada Preston karena ia merasa adanya kejanggalan dari Lenora yang selama 3 bulan ini selalu ingin berangkat sendiri ke makam ibunya yang memang berada satu lokasi dengan gereja. Namun Arvin tidak ingin gegabah. Ia memilih untuk mengintai Preston lebih dulu untuk mengetahui aktivitas apa saja yang biasa dilakukan oleh pendeta itu. Dan benar saja, kelakuan tidak baik ternyata masih saja dilakukan oleh Preston. Dengan semua bukti yang telah ia lihat, Arvin akhirnya memberanikan diri untuk mendatangi Preston yang saat itu tengah berada di gereja. Di sana, Arvin berpura-pura ingin melakukan pengakuan dosa di hadapan pendeta. Namun, ia malah menceritakan tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh Preston pada semua gadis, termasuk istrinya sendiri. Merasa sangat tersindir, Preston memarahi Arvin saat itu juga. Apalagi ia juga sempat disuruh mengakui semua kejahatan yang telah dilakukannya. Tak lama setelahnya, Arvin yang sudah sangat geram pada Preston kemudian menembaknya beberapa kali. Ia pun memutuskan untuk kabur dari sana dan menuju ke rumah masa kecilnya. Di sana ia bermaksud untuk memperbaiki banyak hal tentang mendiang ayahnya yang dianggapnya telah membebani hatinya selama ini. Sialnya, perjalanan itu malah terhenti karena mobil yang dikendarainya tiba-tiba macet di tengah jalan yang memaksa Arvin untuk mencari tumpangan dari mobil lainnya yang melintas di jalan tersebut. Hingga kemudian ia pun dihampiri oleh mobil Erson dan Sandy yang kebetulan sedang mencari korban mereka selanjutnya. Dalam perjalanan itu, seperti biasa Erson meminta untuk sejenak berhenti di tempat sepi dengan berdalih ingin buang air kecil. Namun Arvin yang selalu mengingat pesan dari ayahnya tentang banyaknya orang jahat di luaran sana jelas menyadari bahwa pasangan yang ada di depannya saat ini bukanlah orang baik. Terlebih ia juga sempat melihat pistol yang dibawa oleh Erson ketika pria itu turun dari mobil. Penembakan pun terjadi.
Arvin yang sudah bersiap dengan pistolnya langsung menembak Erson yang saat itu akan membukakan pintu untuknya. Namun nasib malang justru dialami oleh Sandy. Ia yang sebelumnya sempat berpikir untuk kabur dari Erson bersama dengan pria muda yang ada di hadapannya, kini malah harus tertembak lebih dulu oleh Arvin. Arvin yang mendapati adanya foto-foto aneh dan kejanggalan atas perilaku pasangan tersebut, akhirnya melaporkan kejadian itu pada polisi setempat. Di waktu yang bersamaan, Lee yang sudah sangat kesal dengan kelakuan para penyuap sejak ia terpilih dalam pemilu kemarin, akhirnya memutuskan untuk menghabisi nyawa mereka. Namun aksi itu tidak lantas membuatnya tenang begitu saja. Karena kali ini ia mendapati berita soal pembunuhan yang terjadi pada Sandy. Sheriff itu pun dengan segera mendatangi TKP sesuai dengan laporan tadi. Namun bukannya terkejut atas kematian adiknya sendiri, ia malah lebih memikirkan nama baiknya. Hingga kemudian ia teringat kembali dengan foto yang sempat ditemukannya di tempat tinggal Sandy. Dengan cepat, Lee pun beranjak pergi mendatangi tempat tinggal Sandy dan membakar seluruh foto korban yang ditemukannya di tempat tersebut. Kembali ke Arvin, ia yang telah sampai di daerah yang bernama Knockemsteep sempat bertemu dengan pria tua yang dulu juga pernah menolongnya ketika ayahnya tiada. Pria tua itu juga sempat mengabarkan soal kematian Sandy yang merupakan adik dari Lee yang juga pernah menolongnya. Sementara itu, Lee yang masih terus penasaran terhadap sosok pembunuh Sandy akhirnya mulai menemukan petunjuknya setelah salah satu rekannya mengungkapkan soal pembunuhan yang terjadi pada pendeta Preston. Di hutan belakang rumah lamanya dulu, Arvin mulai bisa menerima semua hal yang sempat dialaminya semasa kecil. Namun tak lama kemudian suara langkah kaki terdengar tak jauh darinya, dan itu adalah Lee yang kini sudah membawa senapannya untuk menghabisi Arvin. Di tempat tersebut, Arvin yang mengetahui bahwa dirinya sedang terancam sempat mengungkapkan alasannya membunuh Preston serta Sandy dan Erson yang diakuinya merupakan orang jahat. Namun, Lee yang memiliki dendam pada Arvin yang telah membunuh adiknya jelas tidak akan melepaskannya begitu saja. Hingga kemudian mereka berdua pun melepaskan tembakannya masing-masing. Dan beruntungnya tembakan Arvin tepat mengarah ke tubuh sheriff itu. Dalam kondisi sekarat, Arvin juga sempat memperlihatkan foto bukti kejahatan Sandy dan Erson pada Lee. Lalu ia pun memasukkan beberapa foto tersebut ke dalam saku sheriff itu dan meninggalkannya di sana. Arvin yang mendapat tumpangan di salah satu mobil sempat terlihat sangat mengantuk. Namun ia berusaha untuk tetap terjaga demi menghindari kejadian buruk seperti yang sempat dialaminya di mobil psikopat tadi. Dalam lamunannya itu, Arvin sempat membayangkan bagaimana kejadian yang telah dilaluinya selama ini. Termasuk beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi padanya di kemudian hari. Mulai dari kemungkinannya untuk terbebas dari jeratan hukum, membangun keluarga kecil bersama wanita idamannya yang sangat legit, atau malah menjadi tentara seperti mendiang ayahnya dulu. Kemudian ia yang tak bisa lagi menahan kantuknya akhirnya terlelap dalam perjalanan itu. Dan film pun berakhir dengan begitu tidak santuy.